Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Azli Khairiansyah dengan NIM 4231131001. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa informasi dari mata kuliah praktikum biokimia molekuler. Nah, pada praktikum ini kami melakukan beberapa percobaan. Yang pertama diantaranya yaitu reaksi identifikasi karbohidrat, protein dan asam amino. Lalu yang kedua yaitu uji lipid dan bilangan iodium. Yang ketiga hidrolisis mentega. Yang keempat penentuan kadar kalsium atau Ca pada tulang. Lalu yang kelima ialah pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim. Dan yang keenam yaitu penentuan kadar vitamin C pada buah-buahan. Nah, untuk judul yang pertama yaitu reaksi identifikasi karbohidrat, protein dan asam amino, teman-teman sudah pastinya tidak asing lagi dengan karbohidrat, protein dan juga asam amino, di mana ketiga elemen ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, jadi sebenarnya di dalam suatu sampel atau suatu zat atau suatu bahan-bahan makanan itu banyak yang mengandung karbohidrat, protein dan asam amino. Nah, untuk menentukannya itu kita harus melakukan beberapa reaksi identifikasi. Nah, seperti contohnya pada karbohidrat. Nah, karbohidrat itu kan tidak hanya satu jenis, itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu adalah monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Nah, untuk menentukan jenis-jenis dari tiap karbohidrat tersebut, dia memiliki uji spesifiknya masing-masing. Nah, tetapi ada satu uji yang digunakan untuk mengidentifikasi keseluruhan dari karbohidrat. Nah, tetapi kelemahan dari uji ini yaitu tidak dapat mengidentifikasi jenis karbohidrat apa yang terkandung di dalamnya. Nah, yaitu uji Molis. Nah, jika kalau kamu mau tahu apa karbohidrat terkandung dalam suatu sampel, kamu bisa loh lanjut ke reaksi identifikasi selanjutnya. Seperti kamu ingin mengidentifikasi ada atau tidak polisakarida di dalam suatu sampel. Nah, untuk mengidentifikasinya, kamu bisa menggunakan reaksi uji iodium atau yang dinamakan dengan uji Lugol. Nah, dalam uji iodium ini tentunya kamu menggunakan iodium sebagai pereaksinya dengan hasil positif yang menyatakan bahwa akan terbentuk warna biru pada sampel yang diuji. Kalau untuk protein dan asam amino bagaimana? Nah, untuk protein dan asam amino, dia juga ada uji khususnya loh teman-teman. Nah, protein dan asam amino itu pasti sering sekali kita jumpai di dalam putih telur, yaitu dalam bentuk albumin. Nah, jadi untuk mengidentifikasinya ada beberapa reaksi, yaitu uji ninhidrin, santoprotein, biuret. Lalu kamu juga dapat melakukan uji pengendapan protein dengan menggunakan logam dan juga garam. Lalu untuk judul yang kedua yaitu lipid dengan bilangan iodium. Nah, sebenarnya apa sih lipid dengan bilangan iodium? Lihat, lipid itu biasanya kita kenal dengan kata lemak. Nah, sementara bilangan iodium adalah jumlah gram iodin yang dapat bereaksi dengan 100 gram minyak atau lemak. Nah, jadi di dalam uji lipid ini kita menggunakan sampel minyak. Contohnya itu dapat minyak sawit, minyak kelapa, dan minyak lain sebagainya. Nah, jadi kenapa sih dapat digunakannya minyak pada percobaan ini? Nah, digunakannya minyak itu dikarenakan minyak mengandung asam lemak tak jenuh, di mana asam lemak tak jenuh itu merupakan asam lemak yang memiliki ikatan rangkap pada rantai hidrokarbonnya. Nah, jadi apa sih hubungan antara lipid dengan bilangan iodium? Nah, jadi bilangan iodium itu dapat menentukan ketidakjenuhan dari suatu minyak. Nah, semakin tidak jenuh suatu minyak tersebut, maka kualitasnya akan semakin bagus. Nah, artinya dapat disimpulkan semakin tinggi atau semakin besar bilangan iodium di dalam suatu sampel atau suatu minyak. Untuk percobaan yang ketiga yaitu hidrolisis mentega. Nah, jadi percobaan ini tuh unik loh teman-teman. Kenapa saya katakan unik? Karena mulai dari proses atau mekanisme reaksinya sampai ke hasil akhir dari reaksi itu sangat unik teman-teman. Nah, sini saya ceritain. Nah, mentega itu mengandung trigliserida di dalamnya. Nah, untuk kita menghidrolisis mentega tersebut, kita harus menggunakan NaOH yang bersifat alkoholis. Nah, atau NaOH yang terdapat di dalam etanol. Nah, jadi ketika mentega yang mengandung trigliserida tadi direaksikan dengan NaOH alkoholis lalu dipanaskan, akan terjadi sebuah reaksi yang dinamakan dengan reaksi saponifikasi. Nah, di mana hasil akhir dari reaksi ini akan terbentuk larutan sabun. Nah, setelah itu larutan sabun ini akan kita lakukan reaksi lanjutan dengan menambahkan larutan CaCl2, padatan NaCl, dan diasapkan kembali dengan H2SO4 atau asam sulfat. Nah, penambahan larutan-larutan tersebut ada artinya loh teman-teman. Contohnya di penambahan CaCl2. Nah, ini untuk mengetahui pembentukan sabun yang tidak larut. Nah, hal ini ditandai dengan akan terbentuk endapan putih pada saat kedua zat tersebut direaksikan. Lalu, penambahan NaCl yaitu untuk mengendapkan sabun dari larutan atau yang dikenal dengan istilah salting out yang digunakan untuk pemurnian. Lalu, ditambahkan asam sulfat ini bertujuan untuk pengasaman yang mana mengubah sabun kembali menjadi asam lemak. Nah, dikarenakan sabun itu kan bersifat basah seperti itu.
Nah, untuk percobaan yang keempat yaitu penentuan kadar kalsium pada tulang, di mana di sini sudah disediakan sampel serbu atau abu tulang di laboratorium. Nah, untuk percobaan yang pertama, tentunya kita harus mengendapkan sampel tulang menjadi bentuk CaC2O4 atau kalsium oksalat. Nah, caranya bagaimana? Nah, tentunya pada sampel tulang tersebut sudah ada ion kalsiumnya atau ion Ca2 positifnya. Nah, untuk mengendapkannya dalam bentuk kalsium oksalat haruslah ditambahkan dengan amonium oksalat. Nah, setelah itu diubah kembali menjadi asam oksalat dengan menambahkan amonium hidroksida selama proses pemanasan. Nah, setelah pemanasan, hasil dari pemanasan tersebut disaring dikarenakan akan ada endapan H2C2O4 atau endapan asam oksalat di dalamnya. Nah, endapan tersebutlah yang akan dititrasi dengan menggunakan KMNO4. Nah, volume KMNO4 atau volume kalium permanganat yang digunakan selama proses titrasi itu berbanding lurus dengan kadar kalsium pada tulang. Nah, jadi dari hasil tersebut dapat dihitunglah berapa kadar kalsium dari sampel tulang tersebut. Untuk percobaan yang kelima yaitu pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim. Nah, teman-teman tahu tidak, suhu itu sangat mempengaruhi loh terhadap aktivitas enzim. Nah, jadi suhu di sini akan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu suhu rendah, suhu optimum, dan juga suhu tinggi. Nah, pada suhu rendah, aktivitas enzim juga ikut rendah atau juga ikut melambat. Hal ini dikarenakan molekulnya itu bergerak lambat, teman-teman, di mana tabrakan antar enzim dan substrat itu jarang terjadi. Nah, kisaran suhunya itu dimulai dari 0 sampai dengan suhu ruang atau sekitar 27 derajat Celcius. Nah, selanjutnya yaitu suhu optimum atau suhu optimal, di mana di sini adalah suhu terbaik enzim untuk melakukan tabrakan antara enzim dan substratnya. Nah, jadi di sini laju reaksi enzim akan terjadi dengan paling tinggi, teman-teman. Untuk kisaran suhunya yaitu sekitar 30 derajat Celcius. Selanjutnya untuk suhu tinggi. Nah, jadi di suhu tinggi ini juga tidak bagus, teman-teman. Bukannya semakin mempercepat reaksi, malah akan merusak struktur dari enzim tersebut atau yang dinamakan dengan denaturasi. Nah, makanya saat terjadi denaturasi, enzim tidak dapat bekerja dengan optimal. Percobaan yang terakhir yaitu penentuan kadar vitamin C pada buah-buahan. Nah, ini percobaannya simpel lah, teman-teman. Pastinya kalian harus menyiapkan sampel dari buah-buahan yang ingin kalian ukur berapa kadar vitamin C-nya. Nah, setelah itu kalian dapat mentitrasi sampel tersebut dengan menggunakan larutan iodium. Kenapa sih digunakan larutan iodium? Nah, larutan iodium digunakan karena larutan iodium merupakan oksidator kuat sehingga dapat mereduksi senyawa yang dititrasinya. Nah, untuk sebelum melakukan titrasi, jangan lupa ditambahkan indikator amilum pada sampelnya. Nah, kenapa sih digunakan indikator amilum? Nah, indikator amilum digunakan dalam penentuan kadar vitamin C dikarenakan untuk menentukan titik akhir dari titrasinya, di mana akan terbentuk warna biru pada titrasinya. Nah, jadi dari volume titran yang didapatkan untuk mentitrasi analitnya, kalian dapat menentukan berapa sih kadar vitamin C dalam sampel tersebut. Sekian dulu video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.